akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana jam kerja kami akan nyetop keadaan seperti kita itu. Melihat bahwa itu kami hindari itu kalau dari kajian filsafati itu ada kemudian hakikat, polisi ya, mengatakan itu spontan. Hasilan kebijakan Jadi yang spontan publik bisa itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Guntur dimanapun Anda berada, kita kembali ke obrolan spesial dengan topik Buleleng memasuki new normal, masih dengan narasumber yang sama. Kita kini dengarkan cerita bagaimana sesungguhnya para seniman ini menghadapi COVID-19. Dulu ada seniman yang tidak biasa menggunakan media sosial, kini dipaksa oleh COVID menggunakan media sosial. Bahkan mencoba membuat beberapa live kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Itu artinya bahwasanya COVID dapat dikategorikan dewa ye, bukan hanya sekedar buta ye, artinya pengaruh negatif. Kita dengarkan cerita Pak Ole. Silakan Pak Ole. Selamat siang. Sebelum saya bicara mewakili seniman, tapi seniman sebenarnya tidak bisa diwakili. Mungkin ini seniman secara pribadi. Kita sepakati dulu, biar saya nggak dibilang seniman, dibilang ngaduk-ngaduk. Kita sepakati bahwa prioritas utama adalah persoalan kesehatan. Itu artinya itu prioritas utama. Nah, tapi pada masa pandemi untuk menghadapi new normal, ada sebenarnya hal-hal yang selama ini banyak yang tidak menyadari, bukan hanya saya, mungkin termasuk juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tidak menyadari banyak hal, bahwa selama ini kita tidak memiliki jaring pengaman sosial untuk pelaku kesenian. Itu yang kita bicarakan selama ini adalah jaring pengaman sosial untuk warga tidak mampu. Ya, kalau ada seniman yang tidak mampu, artinya persyaratan tidak mampunya dia kena mendapatkan jaring pengaman sosial. Itu persoalan-persoalan pertama. Bukan hanya saya mungkin yang mengamati. Ketika pandemi berawal, orang bicara soal masker, disinfektan, banyak pemerintah, lembaga pemerintah dan lembaga swasta ramai-ramai menyumbang masker. Itu. Ketika menyadari kemudian bahwa ada krisis ekonomi, banyak perusahaan swasta, perusahaan pemerintahan daerah ramai-ramai menyumbang sembako. Jarang sekali berbicara hal-hal yang selama ini tidak kita sadari, yakni kesenian. Gitu. Saya sempat ke dinas kebudayaan. Itu ada anggaran untuk seniman di Buleleng gitu. Enggak, semuanya sudah diambil untuk COVID gitu. Berarti seniman bukan terdampak COVID ya gitu kan. Saya berpikir seperti itu, bahwa menganggap seniman itu istimewa mungkin terlalu berlebihan, tapi menganggap dia itu penting itu patut kita apresiasi. Itu karena seniman selama ini bergantung hidupnya pada patron. Patron misalnya kalau Dwi Mekar dulu ada almarhum Durpo, seluruh anggota sanggar itu bergantung hidupnya pada satu patron. Dia bukan penguasa, bukan bupati, bukan kepala desa, bukan bendesa adat, tapi ketua sanggar yang harus menghidupi sanggarnya gitu. Itu. Makanya dia yang menjual dalam tanda kutip keseniannya untuk melangsungkan kehidupan kebudayaan. Itu bedanya dengan perusahaan. Perusahaan itu sama punya direktur. Kalau sanggar itu istilahnya direktur juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perusahaan sama direktur, dia menjual barang untuk memutar perekonomian gitu. Sanggar memutar kebudayaan. Yang dicari tetap duit gitu. Tetap ada dukungan dana. Itu selama ini hidup dari patron-patron itu gitu. Kemarin juga karena kalau bicara soal BLT dan lain-lain, ini saya bicara ini bukan berarti saya takutnya nanti seniman nggak ada yang minta, nanti saya bilang meminta-minta.
Tapi ada kenyataan-kenyataan yang perlu kita sadari bahwa di kriteria PLT dan lain-lain itu tidak ada seniman itu selalu dianggap kaya meskipun dia nggak bisa belanja gitu. Itu kalau misalnya Bapak Pendesa Adat dibilang coba ada bantuan untuk pemangku untuk Sulinggih, pasti gampang sekali tercatat. Ini desa adat ada bantuan, kalau misalnya ada bantuan untuk seniman, pasti Bapak Pendesa Adat akan bingung, siapa seniman kita gitu. Di Banjar Adat ini siapa yang seniman, siapa dalang, siapa, karena selama ini kita jarang sekali memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, pandemi ini mengajarkan kita pada banyak hal. Ketika pandemi, saya mengamati ada dua kelompok yang menggunakan dengan sadar sekali, tanpa himbauan, tanpa apapun, menggunakan media virtual. Kelompok seniman dan kelompok usaha. Itu. Kalaupun pemerintah menggunakan itu karena kewajiban Zoom dan rapat dan lain-lain. Kalau tidak ada kewajiban itu mungkin Zoom tidak digunakan. Seniman, kalau lihat komunitas saya itu mengadakan acara mendongeng setiap hari. Terus kelompok Demores mengadakan siaran langsung setiap hari. Itu musik saya nggak tahu di mana dia dapat duit atau nggak ada duitnya. Terus Rarekwal juga seperti itu. Dwi Mekar juga seperti itu. Bahkan Penabuh saking gelisahnya mungkin adiknya Tutwirat, Kocok itu mengadakan siaran langsung sendirinya, nggak bahwa Sekatian itu seperti ini, Tabuh Buleleng itu seperti ini. Kegelisahan seniman itu seperti itu, kegelisahan berkarya. Ada dua kelompok yang menggunakan media virtual dengan sangat sadar. Kelompok usaha yang berjualan online itu selalu ini ada ada sate yang bagus, ada nasi goreng ternyata enak, siapa yang mau pesan itu. Itu penggunaan itu sangat ramai. Dan kedua adalah penggunaan virtual oleh seniman. Bedanya seniman tidak mendapatkan apa-apa, pedagang dia berjualan itu. Nah, siapa yang memperhatikan seniman pada saat seperti itu? Saya pikir kemarin itu yang sangat bagus itu kelompok Selam Putih, Teater Selam Putih Putu Satrio itu melakukan pementasan virtual. Seperti itu juga yang harus dilakukan. Nah, ada kesadaran seperti ini. Selama ini kita jarang sekali memperhatikan proses berkesenian itu. Kalau misalnya ada festival, misalnya Buleleng Festival, setelah itu ini pikiran pada saat pandemi. Pikiran ini terpercik pada saat pandemi. Bahkan sebelumnya saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir setelah Bulpes, misalnya setelah festival tidak ada apa-apa. Jangankan evaluasi, proses direkam, kesenian itu direkam. Setelah itu entah tersimpan di mana. Syukur-syukur masih tersimpan gitu. Tapi seharusnya sekarang kita pikirkan itu dikeluarkan Dinas Kebudayaan disuruh mengelola seluruh file itu, diedit kembali, disiarkan, dan masyarakat Buleleng disuruh menonton bahwa inilah festival yang kita lakukan selama ini. Itu biar mereka tinggal di rumah. Karena kesenian itu ada tiga ciri. Misalnya dia inspiratif itu memberikan inspirasi kepada orang untuk melakukan hal yang sama. Kedua adalah kontemplatif, orang akan merenung di rumah. Dulu waktu Bulpes mungkin sing selag membalih wayang wong gitu karena tungkul yang beli bakso. Ketika di rumah disodorkan videonya sama Dinas Kebudayaan, mereka akan berpikir, oh seperti ini ya. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kenapa kita tidak melakukan itu? Itu kontemplatif. Yang kedua adalah persuasif, membujuk orang, merayu orang untuk tetap berlaku baik. Misalnya termasuk kalau masa ini termasuk menjalankan protokol kesehatan gitu. Nah, pada masa pandemi, pada masa new normal, kalau itu terjadi, mudah-mudahan cepat terjadi. Ini pola-pola ini bukannya tidak mungkin akan muncul kesenian-kesenian baru. Artinya ada perubahan-perubahan pola berpikir seniman dan pelaku kesenian dan juga pemegang kebijakan kesenian. Bukannya tidak aneh lagi misalnya Dinas Kebudayaan meminta internet yang kenceng, Pak Sekda. Bukan tidak akan aneh lagi misalnya Dinas Kebudayaan mengajukan pengadaan komputer edit gitu, semacam itu. Bukan tidak aneh lagi. Nah, seperti itulah nanti bentuk kesenian kita. Misalnya kalau filmnya panjang dulu 2
2 jam gitu misalnya akan diperpendek menjadi 5 menit. Oke. Pola-pola seperti itu yang akan terjadi gitu. Baik, Itu. terima kasih Pak Oli. Pak Sekda, mohon dicatat apa yang menjadi harapan seniman. Oke, kita beralih sekarang ke Kelian Desa Adat Buleleng. Tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Bersama Satgas Covid, gotong royongnya mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dan mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ada tanggung jawab niskala di sana. Sampai saat ini diperintahkan, biasanya desa adat sih bebas-bebas saja berbuat, tapi ada keputusan, ada himbauan dari pemerintah Provinsi Bali agar melakukan nyejer selama Covid ini berlangsung. Bagaimana menerjemahkan hal itu dan bagaimana desa adat memerankan perannya untuk bersama-sama membuatkan jalan terbaik buat Covid menuju Sunia Loka, bukan berperang lagi. Silakan Pak Nyoman Sutrisna. Terima kasih Pak Wirat dan Radio Guntur yang memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan edukasi. Sebelum saya memberikan suatu informasi apa yang dipertanyakan oleh Pak Wirat, izinkan kami menyampaikan salam dulu. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, kemudian di sini ada tokoh masyarakat Pak Ole, ada Dokter Arya, dan juga tokoh masyarakat Pak Kadek, serta kawan kami adalah Ketua PHRI yang sempat hadir pada siang hari ini. Sebelum menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Wirat, izinkan saya menyampaikan bahwa desa adat terdiri dari 14 banjar adat dan 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Buleleng ini. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Pak Wirat, kami mencoba apa yang menjadi informasi ataupun imbauan daripada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kita coba jabarkan. Yang mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh desa adat bersama dengan Satgas Gotong Royong COVID-19 berbasis desa adat, tentu kami mengacu kepada instruksi dan himbauan. Dan lebih-lebih sekarang ini ada himbauan yang baru tertanggal 8 Juni tahun 2020, ada 11 himbauan Bapak Gubernur. Dari 11 himbauan tersebut, kita mencoba menjabarkan yang poin 7 dan 8. Apa itu poin 7 dan 8? Poin 7-nya adalah bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Langkah yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng tentu saja mengimbau kepada keramu yang ada di 14 banjar adat untuk melakukan yang namanya PABS. Kemudian dari segi niskala ada juga surat dari PHDI tertanggal 8 Juni ya, untuk melakukan yang namanya upacara Gering Malaradan. Nah, Gering Malaradan ini tentu kami akan lakukan pada tanggal 13 Juni tahun 2020 di Puradalem. Kita sudah mengimbau kepada keramu Desa Adat Buleleng yang terdiri dari 14 banjar adat, kita akan lakukan upacara di Puradalem. Langkah niskala ini tentu kami juga jabarkan ke masing-masing banjar adat. Masing-masing banjar adat juga mengimbau kepada keramunya atau dadianya untuk melakukan lunas ice, supaya yang namanya COVID-19 ini betul-betul hilang di peredaran bumi ini. Langkah-langkah selanjutnya dari segi skala, tentu saja Bapak Gubernur
dan didukung oleh Bapak Bupati mengeluarkan suatu instruksi, yaitu agar desa adat membuat Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Nah, di desa adat Buleleng ini kita sudah lakukan secara skala setiap banjar-banjar adat agar melakukan suatu yang kita kenal dengan bagaimana kita berperilaku hidup dan sehat, kemudian bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana setiap hari kita apabila keluar rumah kita lakukan cuci tangan, bahkan sekarang di banjar-banjar adat ya, kalau masuk gang tersebut itu sudah ada wastafel. Dan juga saudara-saudara kita Satgas yang ada di masing-masing banjar adat itu melakukan tindakan pengawasan. Karena apa yang menjadi instruksi tertanggal 18 Bapak Gubernur yang poin 8-nya, bagaimana pengawasan ini bisa kita terjemahkan. Jangan sampai kita menuju ke new normal ini lengah di dalam kewaspadaan. Oleh karena itu, di Desa Adat Buleleng selalu waspada. Bahkan bersama-sama dengan Satgas Gotong Royong, kita tidak menyasar kepada Kramur Banjar saja, melainkan mencoba melakukan tindakan ke pasar-pasar. Nah, pasar-pasar yang ada di wewidangan Desa Adat Buleleng ini adalah terdiri dari Pasar Buleleng, kemudian Pasar Anyar, dan juga ada Pasar Kebon Sari yang ada di Kampung Tinggi. Nah, Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat ini selalu mengedukasi. Edukasinya ada dua. Edukasi pertama tentang pencegahan COVID-19 dan yang kedua pencegahan daripada demam berdarah. Nah, di dalam konsep pencegahan COVID-19 ini, Satgas Gotong Royong ini begitu istilahnya greget dan semangat yang diketuai oleh Pak Wirat sendiri, yaitu Pak Wirat Maje, yang mana beliau mengedukasi di tiap-tiap pasar dengan memberikan contoh. Contoh apa saja yang dilakukan? Di pasar itu ada yang namanya tempat cuci tangan. Bagaimana melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Jangan sampai istilahnya mencuci tangan ala kadarnya. Nah, itu ada sistem atau cara. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang jualan di pasar, sering sekali maskernya itu istilahnya dipasang di dagu. Nah, bagaimana cara memakai masker dengan baik dan benar? Tentu saja pecalang yang ada yang kita adakan edukasi memberikan contoh bagaimana caranya memasang masker setiap melakukan meladeni daripada pedagang-pedagang ini betul-betul ya dipakai maskernya. Nanti Dokter Arya menjelaskan bagaimana istilahnya duplet yang istilahnya akan melakukan penyebaran SARS-CoV ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya juga melakukan edukasi bukan pagi hari saja, melainkan malam hari. Malam hari ini dalam artian jam 5 sudah bergerak ya, karena Bapak Bupati memberikan suatu instruksi bahwa jam buka pasar maupun toko-toko yang ada di wewidangan Desa Adat Buleleng ini dan Kabupaten Buleleng ini dari jam 6 sampai jam 6 sore. Oleh karena itu kita melakukan suatu yang namanya pengawasan sesuai dengan himbauan Bapak Gubernur pada poin 8 tersebut. Pengawasannya bagaimana? Mengimbau kepada pedagang-pedagang yang sekiranya membuka lebih dari jam 6, kita ingatkan, bukan melakukan tindakan. Nah, tindakan ini adalah bukan tugas daripada Desa Adat, melainkan tugas daripada instansi terkait. Oleh karena itu, wajib hukumnya kami sebagai Desa Adat memberikan edukasi apa yang menjadi instruksi Bapak Bupati, kita harus jalankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari segi skala ini, bahwa kita di tiap-tiap banjar adat setiap malam itu melakukan penjagaan. Kita tahu bahwa
di dalam konteks pandemi COVID ini pasti dari segi ekonomi akan menjadi masalah. Oleh karena itu kami menginformasikan kepada para pecalang supaya ada penjagaan di setiap malam. Bahkan saya kasihan Pak Bupati, Pak Sekda, kalau pecalang kami khususnya di Banjarpaketan itu melakukan penjagaan dari jam setengah 8 sampai jam 4 pagi. Nah ini betul-betul dilakukan dengan cara ikhlas. Apa artinya cara ikhlas? Kita lakukan dengan betul-betul dari hati. Oleh karena itu, untuk menghadapi new normal ini, langkah dan himbauan kami kepada masyarakat, pertama, harus disiplin dan taat terhadap peraturan yang ada. Yang kedua, lakukan dengan PABS. Karena apa? Karena di dalam Awig-Awig nomor 1 tahun 2013 pada bab 6 yaitu tentang lingkungan, itu ada yang namanya pasal 111 yaitu PABS. Iya, artinya Desa Adat Buleleng sudah memiliki awig-awig untuk mengatur hidup bersih dan sehat. Sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.